Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi bini'matihi tatimmus sholihat. Segala puji hanya pantas kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala atas limpahan rahmat yang begitu banyaknya kepada kita semuanya. Karena atas limpahan rahmat dari Allah semua kenikmatan itu bisa menjadi sempurna, dan atas limpahan rahmat dari Allah semua kebaikan-kebaikan itu dapat terlaksana. Tidak terkecuali kenikmatan menjumpai, mendapati bulan Ramadan yang penuh dengan keberkahan ini. Bahkan kita sudah melewati 1 pekan pertama bulan Ramadan, bulan yang dimana seandainya kata para ulama orang yang di dalam kubur itu diberikan satu permintaan untuk berharap dan berdoa, maka niscaya mereka ingin diberikan kesempatan hidup sejenak saja di bulan Ramadan untuk memaksimalkan ibadahnya. Maka kita perbanyak puja dan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat itu, nikmat mendapati dan melewati bulan Ramadan yang penuh berkah ini. Tidak lupa sholawat serta salam senantiasa tercurahkan kepada junjungan Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan juga semoga sholawat serta salam senantiasa tercurahkan kepada keluarga beliau, para sahabat beliau, dan tentunya yang bil khusus yang terkhusus umat beliau yang senantiasa mengikuti petunjuk dan mengikuti sunnah-sunnah beliau yang telah beliau wariskan, yang telah beliau tinggalkan alaihi salatu wassalam. Tayyib, ikhwati fillah, Bapak Ibu, saudara-saudariku rahimani wa rahimakumullah. Sambil menunggu waktu berbuka, maka kita akan belajar sedikit terkait hadis-hadis Rasulullah SAW, juga tentu saja ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an, untuk kita ambil pelajaran, kita ambil ibrah, untuk menambah wawasan kita, dan kita berharap dengan bertambahnya ilmu itu bertambah pula ketakwaan kita pada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Ikhwati fillah rahimani rahimakumullah, materi yang ingin kami sampaikan untuk kita pelajari bersama pada sore menjelang malam hari ini adalah totalitas dalam beribadah. Totalitas dalam beribadah. Ikhwati fillah, saudara-saudariku rahimani wa rahimakumullah, pernah tidak terlintas dalam benak kita mengapa kita itu harus capek-capek, bersusah payah, berjuang, berkorban, beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala? Mengapa? Mengapa seorang harus berjuang, berkorban, mengeluarkan tidak sedikit dari hartanya untuk haji, untuk umroh? Bahkan bukan hanya mengeluarkan harta, mereka juga mengeluarkan jihad fisiknya untuk melakukan haji dan umroh. Mengapa mereka sampai bersusah payah seperti itu? Belum lama kemarin kami pulang, itu kami mendapati kredit yang sangat luar biasa di Haram. 1 jam saja kita datang sebelum adzan maghrib misal, itu kita sudah dapatnya di pelataran 1 jam sebelumnya itu. Kalau kita datang di masjid sini atau di masjid yang lain 1 jam sebelumnya, masjidnya dikunci. Masjidnya dikunci
gitu ya. Bahkan belum dibersihin gitu. Nah, kita di Masjidil Haram 1 jam sebelumnya itu ya sampai kita dapatnya di pelataran gitu. Ya orang tuh sampai berjubel-jubel, yang ngeluarkan duit, ngeluarin tenaga. Kenapa gitu? Kenapa di bulan Ramadan ini orang tuh sampai ngeluarkan uang untuk buka puasa tidak sedikit loh. Ada satu masjid itu 1 bulan penuh untuk anggaran buka puasanya saja ratusan juta gitu loh. Di atas 100 juta. Loh kenapa? Kok sampai susah payah ngeluarin duit sebanyak itu gitu. Ya, apalagi nanti menjelang 10 malam hari terakhir, 10 hari terakhir. Ya. Enak-enak dapat cuti libur lebaran, malah mboten turu karo bojone. Ya. Malah turu nang masjid loh, napung gitu loh. Ya, dapat libur lebaran tapi tidak tidur di kasur sama istrinya, sama anak-anaknya, malah tidur di mana? Di masjid. Kenapa? Kenapa ini hal ini terjadi itu? Bisa nggak kita menjawab hal itu gitu? Kenapa kok kita ini harus bercapek-capek, harus berlelah-lelah, harus totalitas dalam ibadah itu kenapa gitu ya? Jadi Bapak Ibu rahimani wa rahimakumullah. Ada sebuah hadis yang mungkin bisa menjawab pertanyaan tersebut. Hadis ini Bapak Ibu ya diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi, dan tentu saja ada juga ya dalam riwayat Imam Ibnu Majah, juga dalam kitab Al-Mustadrak ya, dan juga dalam beberapa perawi yang lainnya. Bapak Ibu rahimani rahimakumullah, hadis ini derajatnya ya sahih ya, terutama ini dalam kitab Sahih Ibnu Majah ya. Dan hadis ini hadis qudsi. Ya, hadis qudsi itu berarti perkataan Allah Subhanahu wa taala. Innallaha, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, innallaha ta'ala yaqul, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala berkata dalam hadis qudsi, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya ibni Adam, wahai anak Adam, tafarraq li ibadati, wahai anak Adam, totalitaslah kalian dalam beribadah kepadaku. Gitu. Jadi ini perintah dari Allah. Totalitaslah kalian dalam beribadah kepadaku gitu. Ya. Jadi memang untuk totalitas dalam beribadah, yang pertama itu adalah perintah dari Allah memang. Nggak boleh ya setengah-setengah kalau dalam beribadah itu. Ya, harus totalitas, itu perintah dari Allah. Tapi Allah memberikan sebuah janji kepada orang yang totalitas ibadah gitu loh maksudnya. Dan Allah tidak pernah mengingkari janjinya. Innallaha la yukhliful mi'ad. Allah itu tidak pernah mengingkari janjinya. Kalau sudah berjanji pasti ditepati, nggak pernah diingkari. Apa janji Allah bagi orang-orang yang totalitas dalam beribadah? Amla sodroka gina, akan aku isi dada-dada kalian itu, akan aku isi dada-dadamu itu ya gina, dengan kelapangan. Apa maksud dengan kelapangan ini? Kata para ulama hadis, Bapak Ibu rahimani wa rahimakumullah, kelapangan ini adalah ketenangan. Jadi dadanya, hatinya itu tenang terus, tentrem terus, dan dia itu dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala selalu ridho dengan ketetapan Allah. Ini berat ini. Ya. Ridho dengan ketetapan Allah itu ternyata bisa lahir dari sebab wasilah totalitas dalam beribadah. Ya, jadi tenang hatinya, lapang dadanya, tentram hidupnya, kemudian dia ridho dengan ketetapan Allah terhadapnya. Wa asudda fakroka, ya, dan akan aku
penuhi semua kebutuhan-kebutuhanmu. Harapan kita, doa-doa kita, keinginan kita, kebutuhan kita di dunia dan di akhirat akan Allah penuhi. Itu janji Allah bagi siapa saja yang totalitas dalam beribadah. Gak kaleng-kaleng, gak setengah-setengah. Dan Allah juga memberikan ancaman bagi orang-orang yang malas-malasan dalam beribadah. Setengah-setengah. Sholat ya nek pas eling, poso ya, puasa juga kalau pas kuat, ya, sedekah ya kalau lagi mood gitu ya. Jadi setengah-setengah ibadahnya. Apa ancaman dari Allah Subhanahu wa taala? Wa illa taf'al, kalau kalian enggak totalitas dalam beribadah, kalau kalian setengah-setengah dalam beribadah, malaktu yadaka syuglan, akan aku penuhi tangan kalian itu dengan kesibukan. Kata para ulama hadis, ya, penjelasan daripada hadis ini adalah orang itu akan penuh kerutan hidupnya itu. Jadi hidupnya itu diisi dengan hal-hal yang membuat dia itu sumpek, membuat dia itu ruwet gitu. Makanya orang itu kalau banyak ruwetnya, banyak sumpeknya, itu ciri-ciri dia kurang apa? Kurang ibadah, kurang totalitas kalau ibadah. Jadi orang itu kalau hidupnya kok dikit-dikit disibukkan dengan ini, disibukkan dengan itu, disibukkan dengan ini, disibukkan dengan itu, yang nggak ada manfaat untuk hidupnya. Terus dipusingkan dengan hal ini, dipusingkan dengan hal itu, ada aja hal-hal yang membuat hidupnya itu ruwet gitu. Itu hukuman dari orang-orang yang kalau ibadah itu setengah-setengah, nggak totalitas. Dan hukuman yang lainnya, walam asudda faqroka, dan tidak akan aku penuhi kebutuhan-kebutuhan kalian. Ya, makanya bisa jadi sebab doa-doa kita ini kok nggak diijabah sama Allah, harapan-harapan kita ini kok nggak terwujud, ya. Kemudian kebutuhan-kebutuhan kita ini kok nggak terpenuhi sih gitu. Padahal kita sudah memaksimalkan daya dan upaya kita, itu bisa jadi karena setengah-setengah dalam ibadah, enggak totalitas. Ya, jadi dari hadis ini, ikhwati fillah, Bapak Ibu rahimani wa rahimakumullah, dapat kita ambil ibroh dan pelajaran bahwa sebenarnya yang butuh ibadah itu kita, bukan Allah. Jadi yang butuh dengan ibadah kita itu kita sendiri, bukan Allah. Yang butuh dengan sholat berjamaah itu kita. Yang butuh dengan menutup aurat dengan baik itu kita. Yang butuh untuk sedekah itu kita. Yang butuh untuk menyempatkan diri hadir di majelis ilmu itu kita. Yang butuh untuk berjuang dengan harta dan fisiknya untuk haji dan umroh itu kita, bukan Allah. Yang butuh untuk puasa itu kita, bukan Allah. Jadi Bapak Ibu rahimani rahimakumullah, jangan pernah sekalipun Anda berpikir Allah butuh dengan ibadah Anda. Tidak. Seandainya seluruh manusia ini beriman dengan iman yang sempurna, tidak akan menambah kemuliaan Allah. Dan seandainya seluruh manusia itu bermaksiat dengan kemaksiatan yang paling bejat, itu juga tidak akan mengurangi kemuliaan Allah. Jadi ternyata Bapak Ibu, yang membutuhkan ibadah kita itu diri kita sendiri. Yang butuh capek-capek ngaji dan tilawah Al-Quran itu kita. Yang butuh iktikaf di masjid itu kita. Gitu loh. Ya, jadi pertanyaan di awal kajian tadi, mengapa kok kita ini harus berlelah-lelah, ya, bercapek-capek, totalitas dalam beribadah? Karena itu untuk kebaikan diri kita sendiri. Fa in ahsantum
li anfusikum, kata Allah. Kalau kalian tuh berbuat baik, sejatinya kebaikan itu untuk diri kalian sendiri gitu loh. Ya makanya kalau ada orang melihat kita dengan sebelah mata, iku lapo sih fulan itu. Kok aneh-aneh. Ya, celonoi cingkrang, jenggote dawa, pakai cadar gitu ya. Kemudian bolak-balik nang kajian kok ya. Mungkin orang itu memandang sebelah mata karena mereka tidak tahu hal-hal indah yang kita dapat dalam memperjuangkan hal itu. Mereka nggak tahu. Itu untuk kebaikan diri kita sendiri, ya, untuk kelapangan dada kita, agar kita menerima ridho dengan takdir Allah Subhanahu wa taala, agar kita tenang, agar kebutuhan-kebutuhan kita dicukupi oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan kita yakin siapa yang setengah-setengah dalam beribadah, nggak totalitas, ya maka dia hidupnya juga nggak akan tentram, nggak akan tenang, penuh dengan keriwetan gitu ya, ruwet gitu ya. Kemudian kebutuhan-kebutuhan dia tidak dipenuhi oleh Allah Subhanahu wa taala. Apalagi jika dikaitkan dengan bulan Ramadan yang seperti ini, gitu loh. Ya. Justru kita ini harus lebih totalitas. Nggak boleh setengah-setengah. Dan harus sukses, nggak boleh gagal. Jadi kita ini, Bapak Ibu, saudara-saudariku, ikhwati fillah rahimanirmakumullah, di bulan Ramadan itu nggak ada opsi lain, harus sukses. Nggak boleh aku tak ya sukses alhamdulillah ya, nggak patek sukses nggak popo lo, nggak boleh. Anda melewati bulan Ramadan harus sukses, harus menang, nggak boleh setengah-setengah, apalagi kalah. Kenapa Ustadz? Limada Ustadz? Ya karena ada hadis yang sahih. Ya, ada hadis yang sahih, ancaman bagi orang yang kalah, yang gagal di bulan Ramadan gitu. Ya, jadi orang yang gagal di bulan Ramadan itu ada ancamannya. Makanya kita kalau pengen keluar dari ancaman itu ya harus sukses, harus menang, nggak boleh kalau gagal ya wis gak popo, nek sukses gak popo, nggak boleh ya, harus totalitas menang. Ya, hadisnya banyak ini. Ya, hadisnya ada diriwayatkan oleh At-Tabrani, ya. Hadisnya ada yang diriwayatkan oleh Imam At-Tabrani dan juga ada yang diriwayatkan oleh Imam Ibnu Hibban. Ya, kurang lebih maknanya hampir sama, walaupun riwayat hadisnya ini bermacam-macam ya. Mirip-mirip, enggak 100% penuh. Ya, enggak 100% mirip gitu ya. Ya, penuh dalam artian perumpamaannya juga enggak mirip ini, tapi maknanya mirip. Ya, maknanya mirip. Ya. Kisahnya kurang lebih sama. Ya. Bagaimana ceritanya? Yaitu tentang Rasulullah SAW ketika naik ke atas mimbarnya. Setiap naik tangga beliau SAW mengucapkan amin, amin, dan amin. Ya. Kemudian ada pelajaran penting dari hadis ini. Ya. Bagaimana setelah Rasulullah SAW berkhutbah, ya. Setelah selesai berkhutbah ya, lihatlah bagaimana ucapan para sahabat. Ya. Bagaimana ucapan para sahabat. Kulna, berkata para sahabat, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, laqad sami'na minkal yauman syai'an ma kunna nasma'uhu. Ini hadis ini sebenarnya kalau kita jabarkan ibroh dan pelajarannya itu banyak. Contoh nih ibroh yang lainnya nih, yang ya mungkin di luar dari tema kita ini, ya. Tapi lihatlah bagaimana para sahabat ketika Rasulullah ketika menaiki mimbar itu mengucapkan amin, amin, amin. Habis selesai khutbah, para sahabat tanya, wahai Rasulullah, sesungguhnya kami telah mendengar hari ini sesuatu yang belum kami dengar sebelumnya. Jadi maksudnya apa? Rasulullah itu kan nggak pernah kan setiap naik mimbar ngucapin amin tuh nggak pernah. Loh kok tumben pada waktu itu Rasulullah mengucapkan amin. Apa pelajaran dari hadis ini? Para sahabat saja ketika Rasulullah melakukan sebuah amalan takok dhisik.
ini itu syariat baru atau tidak. Lah kita ini kalau lihat ustadz kita melakukan sesuatu yang kita nggak pernah dapati dalilnya, harusnya lebih bertanya daripada para sahabat yang bertanya kepada Nabi. Nabi yang ditakoi loh. Masa ustadz jenengan melakukan suatu amalan nggak ada dasarnya, jenengan ikut-ikut aja, kan konyol ini. Nabi saja saya ditakoi karo sahabat. Kami ini tidak pernah mendengar engkau mengucapkan hal sedemikian. Apakah ini syariat yang baru? Pernah jenengan dengar hadis tentang Dzul Yadain itu? Orang yang tangannya panjang itu. Ketika Rasulullah sholat yang 4 rakaat jadi 2 rakaat. Ketika salam para sahabat gak ada yang berani negur. Ada seorang laki-laki dapat julukan Dzul Yadain itu, orang yang punya tangan panjang itu, bukan karena suka mencuri, enggak ya, emang tangannya panjang itu. Ya, kemudian apa yang dilakukan oleh orang lain, tanya, ya Rasulullah apakah syariat ini udah diubah lagi? Rasulullah bingung. Diubah gimana? Apakah yang sholat 4 rakaat itu jadi 2 rakaat lagi gitu kan? Dulu kan sholat cuma 2 rakaat. Kemudian jadi berapa? Jadi 4 rakaat. Kemudian loh kok Nabi sholatnya cuma 2 rakaat? Nggak ada yang negur cuma Dzul Yadain ini. Ya, apakah syariat ini dirubah lagi gitu? Maka para Nabi Muhammad SAW ya kan menegaskan hal itu kepada para sahabat. Apakah dia benar? Aku sholat 2 rakaat. Nah, benar ya Rasulullah. Nah, maka Rasulullah ngajari bagaimana sujud sahwi di situ. Ya, ngajari bagaimana tata cara sujud sahwi di situ ya. Kalau lupa sholat itu bagaimana? Intinya apa? Para sahabat itu kalau ada amalan baru yang dilakukan oleh Rasulullah SAW, tanya Bapak Ibu. Enggak diam aja. Maka betapa konyolnya kalau hanya seorang ustadz, seorang kiai, seorang habib, seorang syekh melakukan sebuah amalan-amalan yang aneh, yang gorib misal, kemudian kita ikut-ikut saja padahal nggak ada tuntunan daripadanya. Ya, nggak ada tuntunan daripadanya. Ini sering terjadi ketika umroh, ya, ketika haji, ya dia nganut ambil pembimbingnya. Padahal pembimbingnya kurang mesti pinter. Pembimbing umroh, pembimbing haji belum tentu pinter, ngawur. Ya, kemarin itu saya kan bukan pembimbing saya kemarin itu ya. Biasanya saya kan ikut umroh itu bimbing. Kemarin saya bukan pembimbing karena dihadiahi orang. Ya kan? Jadi saya ikut travel lain. Masa sudah datang ke Mekah, sholat itu di jamak qashar terus. Ya. Duhur, asar jamak qashar. Maghrib, isya jamak qashar. Lho ya napa niku? Sampean niku Bapak Ibu, kalau sudah sampai ke suatu tempat yang Anda itu sudah bukan mukim lagi, maka Anda itu boleh menjamak tapi tidak boleh mengqashar gitu. Anda orang Jombang nih, Anda pulang dari Jogja, Anda nggak sempat sholat maghrib, Anda sampai di sini jam 9 malam, apa yang Anda lakukan? Sholat jamak, maghrib 3 rakaat, isya berapa? 4 rakaat. Boten maghrib 3 rakaat, isya 2 rakaat, kan jenengan sampun sampai lokasi. Kecuali jenengan di perjalanan, ya di Madiun, di Ngawi, jenengan sholat maghrib 3 rakaat, sholat isya berapa? 2 rakaat. Lah ini lucunya, pembimbingnya itu sampainya itu asar. Sampainya asar. Kemudian sholat duhurnya 2 rakaat, sholat asarnya 2 rakaat, kemudian mesisan, maghrib telu, isya loro, kemudian ndang budal umroh. Wah kacau ini. Ya, tapi travel wong, gak mungkin aku melu muni-muni malah tukaran dong travel wong gitu ya, bukan travel teman sendiri kan gitu ya, bukan gitu, travel orang lain. Ya udah, orang mau ikut saya silakan, mau ikut pembimbingnya silakan. Nah seperti ini ya. Jadi Anda itu ketika melakukan suatu amalan, pastikan amal itu benar apa enggak gitu loh. Ya, Nabi saja sih diteliti sampai para sahabat. Loh, kok Ustadz tuh gak sampai teliti, repot sampai nih. Gitu ya. Jadi pastikan semua amal ibadah yang Anda kerjakan merupakan sunnah dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Baik, lanjut lagi. Bukan itu poin utamanya sebenarnya. Nah, Rasulullah menjelaskan bahwa Jibril datang. Atani Jibril, mendatangiku Jibril, ya, mendoakan 3 hal, kemudian aku mengamininya. Dalam sebuah riwayat dikatakan rogima anfu abdin. Rogima anfu abdin ini apa ya? Secara bahasa ya, bengkak merah gitu.
Nah, tapi bukan berarti bengkak merah itu ancamannya nanti bengkak dan merah, mboten, itu istilah saja. Kayak kita hidung belang. Apakah laki-laki hidung belang berarti hidungnya belang? Mboten gitu ya. Ya. Apakah orang keras kepala berarti kepalanya dibentuk-bentuk kemudian kuat? Mboten juga gitu ya. Itu istilah saja. Rogima anfu'addin itu artinya secara makna ibaroh itu artinya celaka seorang hamba. Diancam untuk dimasukkan ke dalam neraka. Jadi celaka dimasukkan ke dalam neraka dengan ancaman ya, ancaman masuk dalam neraka. Duh, sapa ae? Sinten ya, sinten saja niku ya, siapa saja itu? Ya kan? Ya, di antaranya adalah Bapak Ibu rahimani wa rahimakumullah. Ya. Tapi dalam riwayat yang lainnya dikatakan bu'dan. Bu'dan itu apa artinya? Jauh dari rahmat Allah. Jadi di satu sisi diancam dengan neraka, di satu yang sisi hadis yang lain, riwayat yang lainnya jauh dari rahmat Allah. Intinya mereka semua dapat ancaman. Yang pertama, liman adraka Ramadan falam yukfarlah. Orang yang mendapati Ramadan, melewati bulan Ramadan, tapi dosanya belum diampuni. Nah, ini bisa jadi kita masuk di dalamnya loh. Hati-hati Bapak Ibu. Kita ini sudah mendapati Ramadan dan waktu itu berjalan begitu cepatnya. Jangan sampai nanti kita ini sudah mendapati Ramadan, melewatinya, dosa-dosa kita belum diampuni. Nah, ini ancamannya apa? Jauh dari rahmat Allah. Ancamannya apa? Ya, dimasukkan ke dalam neraka. Salah satu dari 3 hal itu. Ya. Jadi khususnya di bulan Ramadan ini nggak ada kata kalah. Nggak ada kata setengah-setengah gitu. Anda itu harus sukses. Anda itu harus menang. Karena kalau kalah ancamannya rokok gitu loh. Karena kalau kalah ancamannya jauh dari rahmat Allah loh. Anda mau nggak jauh dari rahmat Allah? Kita nggak mau jauh dari rahmat Allah. Kita butuh rahmat Allah Subhanahu Wa Taala. Mau kita diancam dengan neraka? Nggak mau, berarti nggak ada opsi lain. Harus menang, harus sukses, nggak boleh gagal. Ya, harus totalitas dalam beribadah. Ya, khususnya di bulan Ramadan. Karena totalitas di dalam beribadah tadi ya, itu selain untuk kebaikan kita sendiri, ya, untuk agar dada kita lapang, agar hati kita tentram, ya kan? Agar ridho dengan ketetapan Allah, agar hajat-hajat kita terpenuhi, ya, itu fungsi ya keutamaan daripada totalitas dalam beribadah. Apalagi di bulan Ramadan, kenapa tetap harus totalitas? Ya karena ada ancaman-ancaman yang lebih berat daripada itu. Ya, selain hidup akan jadi ruwet, selain hajat itu enggak terpenuhi, kita juga bisa diancam untuk dimasukkan ke dalam neraka dan jauh dari rahmat Allah jika tidak totalitas dalam beribadah di bulan Ramadan. Ya, Bapak Ibu rahimani wa rahimakumullah. Ya, ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Ya, totalitas dalam beribadah di bulan Ramadan, ya tentu saja seperti yang sering disampaikan oleh guru-guru kita, asatidzah kita. Ada banyak hal, ada banyak ibadah-ibadah yang bisa kita maksimalkan di bulan Ramadan. Dan tentu saja ibadah yang paling spesial di bulan Ramadan adalah puasa. Ya, adalah puasa. Bukan berarti puasa ini lebih keren daripada sholat 5 waktu. Enggak, tetap sholat 5 waktu lebih keren daripada puasa Ramadan. Cuma kan enggak ada di bulan yang lain. Ya, puasa Ramadan itu kan. Puasa wajib itu kan enggak ada di bulan yang lain. Adanya di mana? Di bulan Ramadan. Maka salah satu ibadah yang spesial di sisi Allah Subhanahu wa taala yang bisa kita upayakan, kita optimalkan, kita maksimalkan untuk totalitas dalam beribadah di bulan Ramadan adalah ya, memastikan puasa kita ini diterima oleh Allah. Jadi bukan hanya sekedar puasa. Jadi yang pertama itu adalah memastikan puasa kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau sekedar puasa banyak yang bisa. Ya, tapi kebanyakan manusia gagal dalam puasanya. Bukan berarti saya itu loh Ustadz ente sopo kok gampang menjudge orang loh. Bukan saya gampang menjudge orang, yang ngatakan itu Nabi. Bukan berarti saya ngomong loh kok ente sopo kok ngatakan banyak orang puasanya nggak diterima. Nabi yang ngatakan. Kalau saya ngatakan Anda nggak percaya silahkan. Lawang Nabi yang mengatakan kok. Rasulullah mengatakan dalam sebuah hadis, rubba shaimin hadduhu
min siyamihi alju' wal atos. Betapa banyak orang yang berpuasa nggak dapat apa-apa daripada puasanya kecuali lapar dan dahaga saja. Lihat sigohnya, betapa banyak. Berarti banyak apa sedikit? Ya banyak. Jadi banyak Bapak Ibu orang yang puasa nggak dapat apa-apa daripada puasanya kecuali apa? Lapar. Kecuali apa? Ngelak, dahaga, haus gitu. Ya, maka ibadah yang harus kita perhatikan yang pertama di bulan Ramadan untuk menjadi orang yang bisa totalitas dalam beribadah adalah puasa kita, ya, memastikan puasa kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Bukan hanya sekedar menahan lapar dan dahaga saja dari subuh sampai maghrib, boten. Ya, tapi harus totalitas dalam menjaga puasa kita supaya diterima oleh Allah. Loh, Ustadz, apakah puasa itu bisa nggak diterima oleh Allah? Ya bisa, banyak yang nggak diterima. Sebab utamanya apa? Tidak menjaga lisan yang pertama. Ya, hati-hati dengan dosa-dosa yang berkaitan dengan lisan, itu menghalangi pahala puasa kita. Ya, menghalangi pahala puasa kita. Man lam yada, ya, qaula zur, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, falaisa lillahi hajah. Orang yang enggak meninggalkan ucapan-ucapan yang bohong, ucapan yang dusta, dalam riwayat yang lainnya ucapan yang jorok, kotor, vulgar, ya. Dalam riwayat yang lainnya al-lagwi, yakni ucapan yang sia-sia, ngomong tok gak ono isine gitu ya. Ada enggak antum duduk sama orang ngomong tok ngalor ngidul, gak ada isinya, gak ada manfaatnya dari omongannya itu. Ya. Kadang hurufat lah yang nggak jelas itu. Jadi orang yang ngomongnya nggak jelas, orang yang suka ngomong kotor, ngomong kasar, miso-miso misal, ngomong vulgar, kemudian suka dusta, suka gibah, Allah nggak butuh. Ya, Allah nggak butuh dengan pahala puasanya. Nah, hati-hati ini, hati-hati. Ya, hati-hati. Ya, jadi di bulan puasa ini, ya, yang paling perlu kita perhatikan itu dosa yang berkaitan dengan lisan. Ya. Dosa yang berkaitan dengan lisan. Di antara hal yang lain yang bisa membatalkan pahala puasa kita tentu saja kesyirikan. Ya, syirik itu bukan hanya membatalkan pahala puasa, membatalkan semua pahala. Dalam hadis riwayat Muslim, ya, dalam hadis riwayat Muslim, ya, Abu Jahal hajinya aja nggak diterima gara-gara berbuat kesyirikan. Kan ketika tawaf itu kan Abu Jahal, Abu Lahab dan orang-orang kafir Quraisy kan labbaik Allahumma labbaik, mengucapkan itu mereka. Jadi labbaik Allahumma labbaik itu bukan hanya dari syariat Nabi Muhammad, dari syariat Nabi sebelumnya. Labbaik la syarika lak labbaik. Kalau kita kan gitu ya. Ya, kalau orang-orang kafir Quraisy labbaik la syarikan illa syarikan huwalak gitu. Jadi beda di situ. Jadi ya, tidak ada sekutu bagimu kecuali sekutu yang engkau kehendaki gitu. Ditambahi, kecuali sekutu yang engkau kehendaki. Jadi kalau ada berhala yang Allah itu menghendaki itu menjadi sekutunya, ya, maka jadi sekutu Allah. Nah, ini ucapannya orang kafir Quraisy, yaitu menghapus semua amal ibadah kita. Hati-hati dengan kesyirikan. Ya, kesyirikan itu ya macamnya sangat banyak sekali. Ya, kesyirikan itu macamnya sangat banyak sekali. Anda meyakini sesuatu bisa mendatangkan maslahat padahal nggak ada dalilnya, itu juga bisa masuk dalam kategori syirik. Ya, bisa masuk dalam kategori syirik gitu ya. Misal, kenapa kalau nyekar itu kudu pas bulan poso? Kenapa kok nyekar itu sebelum puasa atau pas awal puasa atau sebelum apa hari raya? Kenapa nggak di bulan-bulan yang lain gitu? Kalau alasan Anda itu sesuai dengan culture, sesuai dengan adat istiadat boleh. Contoh misal nih ya, Mas Andi punya keluarga di Jogja. Ya, Mas Andi kan ada liburan Idul Fitri misal, pas kebetulan ke Jogja. Ya, akhirnya ya pas ke Jogja sekalian ziarah. Nah, itu mungkin boleh. Ya, kenapa ya? Karena kita bisanya ziarah kan pas hari libur, dan hari libur itu bertepatan dengan ya Idul Fitri misalnya. Nah, itu boleh, nggak ada masalah. Ya selama Anda tidak meyakini hal-hal tertentu. Tapi kalau Anda meyakini, pas Idul Fitri, ya itu doanya lebih mustajab misal. Ya dia lebih mendengar ucapan kita gitu ya, lebih menjaga silaturahim dan sebagainya. Nggak ada itu, nggak ada ya.
Nah, itu termasuk khurafat-khurafat, ya, hal-hal yang bisa masuk dalam kategori kesyirikan, ya, walaupun mungkin bisa masuk kategori syirik kecil, ya, tidak pada syirik akbar, tapi berbahaya sekali, ya. Apapun bentuknya, syirik itu kita jauhi. Syirik besar, syirik kecil, jauhi sejauh-jauhnya. Saya ulang sekali lagi, ya. Kalau Anda mau ziarah, ya, di bulan Ramadan atau di menjelang hari raya, ya, kalau memang berbarengan dengan liburan Anda, ya monggo lah, silahkan. Oh, pas libur gitu. Kalau pas gak libur kan susah kita ziarah ke makam misalnya dan sebagainya. Tapi kalau dikhususkan dan meyakini ada hal-hal tertentu yang berkaitan dengan hari itu kan bahaya. Ya. Nah, jadi hati-hati dengan kesyirikan. Ya. Jadi tadi hati-hati dengan dosa yang berkaitan dengan lisan, hati-hati dengan kesyirikan, baik syirik besar maupun syirik kecil, dan jangan tinggalkan sholat. Ya, jangan tinggalkan sholat. Hampir semua mayoritas ulama berpendapat orang yang puasa dan tidak sholat, maka puasanya tidak diterima. Ya, tidak diterima. Ya, tidak diterima. Ada yang mengatakan gak diterima belas. Ada yang mengatakan tidak diterima itu rusak serusak-rusaknya, ya, tapi ada percikan-percikan sedikit lah daripada puasanya. Ya, karena yang mengatakan orang yang tidak sholat kafir, ya mesti gak diterima lah puasanya. Ya, tapi orang yang mengatakan orang yang meninggalkan sholat itu fasik kayak dalam mazhab Syafi'i, ya, maka puasanya juga rusak. Ya, puasanya apa? Rusak. Jadi orang kalau puasa nggak sholat ya rusak puasanya. Ya, ya itu yang pertama, puasa, ya, jadi totalitas dalam beribadah. Ya, dan ibadah apa yang bisa kita maksimalkan, upayakan dalam bulan Ramadan ini, ya puasa kita ini pastikan diterima oleh Allah. Jauhi dosa lisan, jauhilah kesyirikan-kesyirikan, dan perhatikan sholat-sholat kita, khususnya sholat 5 waktu. Ya, dan pastikan khususnya ibu-ibu paham tentang seluk-beluk darah wanita. Karena wanita itu kalau nggak paham seluk-beluk darah wanita, bisa ya kabur-kaburan, bingung-bingungan masalah puasa dia. Ya. Kemudian wanita yang hamil, wanita yang menyusui belajar. Apa yang harus dia lakukan? Apakah dia bayar fidyah? Apakah dia qadha? Apakah dia qadha dan fidyah? Itu penting untuk dipelajari. Ya, jangan sampai puasa kita rusak karena kejahilan kita, kebodohan kita, dan kemalasan kita, dan karena kita tidak menjauhi maksiat-maksiat tersebut. Kemudian ibadah yang lainnya yang utama yang bisa kita maksimalkan, upayakan, yang pahalanya sangat luar biasa, supaya kita totalitas dalam beribadah di bulan Ramadan, tentu saja adalah qiyamul lail. Ya, ini sholat malam. Saya nggak bilang sholat tarawih loh, ya. Ya, saya bilang apa? Qiyamul lail, sholat malam. Saya nggak bilang sholat tarawih. Karena kalau kita mengatakan sholat tarawih, itu biasanya sholat malam yang dilakukan berjamaah di waktu bulan Ramadan. Gitu. Itu biasanya diberikan istilah sholat tarawih. Ya, karena berjamaah malam hari di bulan Ramadan. Tapi yang saya sampaikan itu sholat malam. Ya, karena man qoma Ramadan, dan hadisnya kan gitu. Siapa yang berdiri di malam hari di bulan Ramadan, imanan wahtisaban, dengan iman tanpa tercampur kesyirikan, mengharapkan hanya daripada Allah Subhanahu wa taala, ghufira lahu ma taqaddama min dzambi, diampuni dosa-dosa yang telah lalu. Dan ya sebagaimana kita tahu, ya sejarah ya menjelaskan dengan gamblang apa yang diperbuat para sahabat ketika memasuki bulan Ramadan. Ya, para sahabat ini sholatnya itu sampai gempor-gempor, ya, sampai gempor-gempor. Nabi itu kan sholatnya 11 rakaat, kemudian oleh Umar dijadikan 23 rakaat. Kenapa? Karena kepanjangan. Jadi kalau cuma 2 rakaat baca panjang nggak kuat, makanya diperbanyak rakaatnya supaya lebih banyak istirahatnya. Ya harus totalitas lah kita. Ini kadang-kadang sholat taraweh 45 menit ya wis banyak ngeluh gitu ya. Antum tahu ya, kemarin itu tak hitung di Haram itu ya, di Masjid Nabawi atau di Masjidil Haram, dari waktu Isya sampai selesai witir itu kurang lebih 1 jam 45 menit. Ya, 1 jam berapa? 45 menit. Wis sampun wonten istirahatin niku, nggih mboten sholat terus itu, mboten ya. Jadi 1 jam 45 menit atau hampir 2 jam itu sak istirahati.
Jadi sholat isya, ya itu dihitung dari sholat isya loh ya, bukan sholat tarawihnya aja. Dihitung dari sholat isya, kemudian sholat jenazah, ya, kemudian sholat 2 rakaat, ba'da isya, ya, kemudian 6 rakaat. Jadi kalau di Saudi sekarang 13, buatan 11, 13. Jadi 6 rakaat, kemudian sholat jenazah, istirahat. Nah, setelah itu baru 7 rakaat. Ya, sama witirnya. Ya, jangan ditanya witirnya. Sewe. Setiap hari witir. Kalau di Saudi setiap hari witir. Suwe, Pak, 10 menit tuh paling. Ya, kalau yang bisa bahasa Arab kan enak ya, sok nangis-nangis bareng, paham. 10 menit amin. Amin, amin. Wis dikira-kira ae mau copo imame gitu. Gak ngerti bahasa Arab. Ya, 10 menitan itu. Kunute tok niku 10 menit itu. Mboten salate gitu ya. Jadi di total itu dari isya sampai selesai witir 1 jam 45 menit. Ya, sekitar itu ya, 1 jam 45 menit. Lama ini. Tapi ya nyari tempat tuh sampai gak dapet. Ya. Bayangkan ya, sholat 1 jam 45 menit, nyari tempat di pelataran udah susah, gitu ya. Susah itu kalau Ramadan, sampai orang sholatnya di depan-depan hotel, ya, bukan pelataran hotel, bukan pelataran Masjidil Haram, tapi di pelataran hotel gitu sholatnya tuh ya. Ya, wis tabrak-tabrakan kalau tiang-tiang, masya Allah, gak karu-karuan, ya, ya luar biasa itu, sampai sholat campur lanang. Ya wedok ya, sak baris iki baris lanang baris wedok satu soft saking kreditnya itu kalau bulan Ramadan itu ya masya Allah ya saking kreditnya itu kalau bulan Ramadan ya. Tapi ngono iku sik rebutan, Pak. Orang itu datangnya itu bukan isya, Pak, dari maghrib gak pulang. Jadi orang itu dari maghrib gak pulang sampai jatah makan di hotel itu gak diambil. Saking pengennya sholat khusyuk dalam bangunan Masjidil Haram, nggak di pelataran. Jadi setengah jam sebelum maghrib pun standby. Nanti sholat maghrib buka, ya di situ. Mboten buka berat-berat, buka enteng-enteng mawon. Terus habis itu merasak masuk, orang-orang pulang buka dia masuk. Ya, sampai kapan? Sampai selesai tarawih. Nanti selesai tarawih, ya di hotel kan makanan udah nggak ada. Bagaimana? Beli, Pak. Jadi banyak orang seperti itu mengorbankan tenaganya. Kalau dari isya sampai selesai tarawih 1 jam 45 menit. Lah kalau dari maghrib, 2 jam lebih, Pak. Ya 2 jam 45 menit 3 jaman. Lah itu jamaah kula niku katain dari asar. Ustadznya gak kuat. Gak ngatasi ya, ustadznya gak kuat niru jamaah. Banyak jamaah saya itu dari asar, saking pengennya di Masjidil Haram itu dari asar sampai selesai tarawih gitu ya. Jadi jangan pernah merasa bangga dengan ibadah kita. Banyak orang-orang yang jauh lebih hebat daripada kita, jauh lebih khusyuk daripada kita ya, lebih totalitas daripada kita, karena mereka mungkin lebih mengimani akhirat, lebih besar keimanannya daripada keimanan kita ya. Jadi sholat malam, dan sholat malam itu tidak harus sholat tarawih. Nabi saja kalau bisa dibahasakan sholat tarawih cuma 3 kali seumur hidup gitu ya. Bahkan saya buatan ngajarin jenengan loh ini ya. Ya, saya nggak ngajarin jenengan ini. Mungkin dari awal nikah sudah 6 tahun nih loh ya, saya nikah itu nggak pernah saya sholat taraweh itu di masjid full setiap hari taraweh, nggak pernah. Saya nggak ngajarin jenengan loh ini ya, saya nggak ngajarin jenengan loh ya. Ya tapi saya nggak pernah itu sholat taraweh di masjid full 30 hari 29 hari, nggak pernah. Selalu ada waktu-waktu saya sholat sama istri di rumah. Sholat malam, sholat tahajud ya, di rumah. Bukan berarti nanti gak nang masjid terus turu nang omah, ya keliru juga sampean niku. Ya, ya. Tapi ada waktunya seperti itu. Kenapa ya? Karena mungkin bagi kita ini seseorang ya, sesekali itu orang tuh harus
menjelaskan bahwa sholat tarawih itu hukumnya tidak wajib. Jangan hanya gara-gara orang bulan Ramadan jualan takjil, jualan makanan, gak saged sholat tarawih, kemudian Anda menjudge dia, wah aku luwe apik, iku gak tahu tarawih gara-gara dodolan apa namanya jenenge sego goreng. Wah keliru sampean. Sapa ngerti jam 1 malam, jam 2 malam dia sholat malam. Wong sholat tarawih itu hukumnya mboten wajib. Ya, yang dinilai itu sholat malam, nggak harus sholat apa? Sholat tarawih. Cuma kadang-kadang kalau nggak tarawih, nggak pernah jenengan sholat 11 rakaat. Kan itu masalahnya. Ya kan? Masalah kan ngoten gitu. Ya, coba ditakok kapan jenengan terakhir sholat 11 rakaat? Ya Ramadan tahun wingi Ustaz, ngono akhirnya. Ya wis berarti sampean sholat tarawih ae ngoten gitu. Ya, jenengan sholat tarawih ae. Tapi jangan pernah menjudge orang yang jual nasi goreng, jual tahu tek, jualan bakso, yang mereka nggak ikut sholat tarawih. Bisa jadi mereka jam 1 malam, jam 2 malam mereka sholat lebih khusyuk daripada kita. Ya, ya. Jadi sholat tarawih itu hukumnya sunnah. Jangan pernah Anda ganti hukum itu menjadi wajib. Ya. Kemudian yang ketiga, ya ibadah yang lainnya supaya kita totalitas di bulan Ramadan. Yang ketiga rodok larang yang ini. Ya, umroh di bulan Ramadan. Ya. Rodok larang sing bayar gitu ya. Umrah di bulan Ramadan. Karena hadisnya sahih ini ya. Bapak Ibu rahiman rahimakumullah, hadisnya sahih riwayat Muslim ya. Apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Fa idza jaa Ramadan, kalau datang kepada kalian bulan Ramadan, fa'tamiri. Berumrohlah kalian. Fa inna umratan fihi, sesungguhnya umroh di bulan Ramadan itu. Hadisnya sahih riwayat Muslim. Takdilu hajjah, senilai dengan pahala haji. Dalam riwayat yang lainnya pahala haji bersamaku, kata Rasulullah SAW. Makanya orang-orang di bulan Ramadan umrohnya tambah larang, hotelnya tambah elek, ya, krodit, desek-desekan, sikut-sikutan, tetap budal. Kenapa? Ya gara-gara ini tadi nih. Ya, keutamaan umroh di bulan Ramadan. Ya, keutamaan umroh di bulan Ramadan. Itu nomor 3 supaya totalitas ibadah dengan umroh. Ya, kalau diberikan kelebihan rezeki oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, nomor 4 memperbanyak tilawah dan tadabbur Al-Qur'an. Ya. Karena hadisnya jelas, kita umat Nabi nih. Ya. Dalam hadis yang sahih riwayat Bukhari dikatakan anak Nabi SAW kana ya takif al-asyra al-akhir boten ini. Ya, wa kana Jibril yalqahu kullalailatin fi Ramadan. Hadisnya sahih ya. Riwayat Bukhari tadi. Jibril itu di bulan Ramadan setiap malam mendatangi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hatta yansalih, sampai Rasulullah itu kecapean. Loh, coba bayangkan ya. Yansalih itu pindah posisi duduk gitu. Ya, jadi nek wis sampai nek ngaji nih ya. Oleh sak jam ya kan, kadang-kadang wis mulai golek senderan gitu ya. Ya, mulai golek apa namanya pindah posisi. Nah, itu Nabi itu. Yang saleh gitu. Berarti menunjukkan lama apa bentar Nabi ngajinya bareng Jibril. Suwe, Pak. Suwene Nabi, mboten usah dibandingno kalau suwene sampean. Ya, lamanya Nabi jangan dibandingkan dengan lamanya jenengan. Bagi kita mungkin 1 jam itu wis suwe, 10 menit wis gringgingan gitu ya. Ya, ini lamanya Nabi nih, sampai Nabi pindah posisi duduk itu. Itu menunjukkan bahwa sangat utama ya memperbanyak tilawah di bulan Ramadan, khususnya di malam hari gitu ya. Pada paginya, siangnya bagus, sorenya bagus. Tapi malam hari lebih utama karena Nabi itu setiap malam bersama Jibril, ya, memurojaah Al-Quran. Ya, jadi perbanyak tilawah Al-Quran, perbanyak tilawah Al-Quran. Ya, naudzubillah min dzalik ya, jangan sampai kita dijauhkan daripada Al-Quran. Ya, kata Ibnu Mas'ud ya, man aroda ayya'rifa madahubbihi lillah fa'arif nafsahu alal Quran. Siapa yang ingin tahu sebesar apa cinta dia kepada Allah Subhanahu wa taala, Anda ingin tahu sebesar apa cinta Anda kepada Allah, fa'arif nafsahu alal Quran, maka hendaknya dia memperhatikan bagaimana dia memperlakukan Al-Quran, kata Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu. Ya, jadi perbanyak tilawah Al-Quran, ya, perbanyak tilawah Al-Quran.
Ya, jangan sampai saya itu masih ingat ya, waktu SMA ya. Masih ingat sekali. Ramadan itu mau selesai, Pak. Mau liburan Ramadan ini. Ya, kan ditanya satu-satu sama guru agama itu kan. Kamu dapat berapa juz? Kamu dapat berapa juz? Kamu dapat berapa juz gitu ya. Sehari berapa juz gitu. Dia menjawab, kalau seingat saya berapa halaman gitu. Ya. Berapa halaman teman saya. Oh, itu setiap hari itu. Loh, bukan. Dari awal Ramadan sampai Ramadan mau kelar, mau liburan lebaran gitu. Cuma dapat berapa halaman, nggak sampai 1 juz. Itu benar-benar terlena oleh dunia. Ya. Kalau sampai kita terhalang daripada tilawah Al-Quran di bulan Ramadan, ya itu mungkin kita ini sudah terlalu cinta dengan dunia. Ya. Kita terlalu cinta dengan dunia, kita terlalu jauh dari Allah Subhanahu Wa Taala. Wong jamaahku loh yang budal umroh nih loh Pak, ngaji nih Pak geradul Pak, gak karu-karuan. Tapi oleh sak juz ini, padahal ngaji nih geradul, sampai ada yang bauan ter, sak juz kadang boten tumut, gak nutut ini, nemen ya. Si ngaji nih geradul oleh sak juz Pak. Ya, mereka itu kalau udah berangkat subuh nggak pulang, nunggu syuruk gitu ya, sambil ngaji gitu ya. Masya Allah. Padahal tuwek-tuwek nih, ya, tua-tua nih ngaji nih gak karu-karuan, Masya Allah. Ya, tapi mereka tetap berusaha ya. Sampai dalam rombongan kami itu 2 orang meninggal dunia. Ya, 2 orang meninggal dunia. Ya, karena memang kelelahan, kecapean, kredit yang seperti itu. Ya, ya, jangan kalah dengan mereka. Mereka sedang berjuang. Jangan sampai kita terlena dengan dunia seperti ini. Naudzubillah min dzalik. Ya, itu yang nomor 4. Ya. Yang nomor 5 tentu saja itikaf. Ya, tapi nggak bisa kita bahas satu persatu tentu saja ya. Ya, itikaf ya dalam hadis yang sahih, ya hadisnya riwayat Bukhari juga. Rasulullah dalam sebuah Aisyah ya radhiyallahu anha berkata, "Ana Nabi sallallahu alaihi wasallam kana ya'takif al-ashra al-awakhir min Ramadan." Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dulu punya kebiasaan 10 hari terakhir di bulan Ramadan itu iktikaf. Gak keluar dari masjid. Pagi sampai malam gak keluar. Hatta tawaffahullah, sampai meninggal dunia. Summa itakafa azwajuhu min ba'di. Kemudian dilanjutkan kebiasaan iktikaf itu oleh istri-istrinya sampai istri-istrinya meninggal dunia. Jadi iktikaf di masjid. Di masjid itu gak harus masjid besar. Musola itu termasuk masjid gitu. Ya, jadi tempat itikaf gak harus di masjid jami. Yang penting tempat sholat berarti dia itikaf. Di sini bisa jadikan itikaf. Ya, laki dan perempuan. Laki dan perempuan itikaf itu hukumnya sunnah. Ya. Loh Ustadz, dulu Nabi itikaf kan pakai kemah Ustadz. Ya, pakai tenda Ustadz. Istri Nabi juga itikaf pakai tenda. Berarti sunnahnya iktikaf nggawa tenda dewe-dewe sampean pikir dewe, gak usah takut aku ya. Ya. Ya, jadi nanti ada yang tanya kayak gitu, Ustaz, gimana Ustaz? Ada video orang-orang tuh iktikaf bawa tenda masing-masing Ustaz. Ya, bawa tenda camping masing-masing, itu sunnah apa mboten Ustaz? Kan dulu Nabi bawa tenda, istri-istri Nabi bawa tenda gitu. Susah jawab kayak gini. Ya, karena ranah ibadah ataukah ini ranah wasilah itu kadang-kadang kita ini bingung, nggak tahu gitu ya, bedakannya itu susah kecuali mufti gitu. Ya, ini ranah ibadah ataukah wasilah gitu, wasilah untuk privasi antara laki-laki dan perempuan, ya privasi dan ibadah dan sebagainya gitu. Apakah kalau sudah ada tabir seperti ini, hijab seperti ini udah cukup nggak pakai tenda? Sampean pikir dewe ya, sampean pikir dewe ya, ojo nggak Ustaz bingung ya. Sampean pikir dewe ya. Intinya memang Nabi dengan para istrinya itu ya punya tenda ya, ketika di masjid. Tapi para sahabat ada yang nggak pakai tenda juga, ada yang nggak pakai tenda, nggak semuanya. Tapi kalau Nabi dan istri Nabi memang pakai tenda, ya pakai tenda. Nah, dan itu terus berlanjut, ya. Dan keluar dari masjid boleh nggak? Boleh, ya. Misal untuk sahur, ya. Misal untuk ke kamar mandi. Ya itu tidak batal itikaf. Bahkan mengunjungi saudara, teman yang sakit tidak batal itikaf. Ya. Menyambut tamu sesekali itu tidak batal itikaf, tidak batal itikafnya. Ya, tapi untuk hajat-hajat dunia ya batal itikafnya.
Nah terus bagaimana ya, fattaqullaha mastata'tum. Kalau ya man lam yudrikulu ya la yutrakulu. Siapa yang nggak bisa mengamalkan semuanya, jangan tinggalkan semuanya. Antum nggak bisa itikaf 1 hari semalam, ya berarti antum itikaf semalam. Kapan dikatakan semalam? Dari maghrib. Jadi antum itikaf ojo budal isya. Itikaf budal kapan? Sadurunge maghrib ngoten niki. Nah, sadurunge maghrib ini pun budal. Alhamdulillah kalau ada buka puasa bersama, ada sahur bersama, atau jenengan bawa bontotan buat buka puasa dan bontotan buat sahur gitu ya. Enak. Jadi sebelum maghrib niki, jenengan masuk, pulangnya setelah subuh. Nah, berarti Anda semalam iktikaf gitu. Kalau sehari semalam ya maghrib ketemu maghrib misal, ya subuh ketemu subuh gitu. Itu sehari semalam. Ya, tapi kalau Anda nggak mampu ya semalamnya saja. Semalamnya, bukan sehari semalam tapi semalamnya saja. Ya, maka saya biasanya kalau itikaf, kalau di tempat-tempat tertentu, di hari-hari tertentu misal, ya itu saya berangkatnya memang saya niatkan dari sebelum maghrib. Jadi buka bersama di situ, ya nggak keluar sampai kapan? Sampai subuh, gitu. Ya, tapi boleh nggak keluar untuk hajat? Boleh. Wong Nabi saja keluar nganter istrinya ke rumah aja nggak batal kok itikafnya. Jadi Nabi itu kan pernah dalam hadis riwayat Muslim dianterin Hafsah makanan. Jadi pas sahur gitu ya, dianteri Hafsah makanan. Ya entah pas sahur, entah pas buka, intinya Hafsah nganterin makanan kepada Nabi. Kemudian Nabi nganterin istrinya ke rumah. Itu nggak batal itikaf. Itu sepakat ulama nggak batal itikafnya, hadis riwayat Muslim. Ya, jadi untuk hal-hal yang seperti itu sebenarnya nggak batal. Ya. Lho lapo Ustaz nganterno bojone nang omah mulih dhewe Ustaz. Beda Nabi karo sampean. Nabi wonge romantis gitu ya. Antum tahu ya kalau umroh itu ya, ziarah makam Nabi Muhammad SAW. Antum nggak ngeh. Kan kadang-kadang kita ngehnya lihat kiri doang. Antum lihat kanan. Jadi kalau antum ziarah makamnya Rasulullah SAW, antum lihat kanan. Nanti di sebelah kanan itu ada jendela yang kebuka. Nah itu namanya jendelanya Hafsah. Jadi Hafsah dulu itu nggak mau pindah rumah. Pengen rumahnya tetap di situ, ketika buka jendela ngelihat makamnya Nabi Muhammad SAW. Nggak mau pindah Hafsah itu. Terus akhirnya negosiasi, oke lah mau pindah, tapi dengan syarat biarkan jendela ini selalu terbuka dan tidak pernah tertutup. Sampai sekarang jendelanya kebuka. Nah jadi jenengan nanti kalau umroh, ya ziarah makam Nabi itu Muhammad SAW, lihat sebelah kanan. Ya, kita kan nggak pernah lihat sebelah kanan, kita lihat kiri. Ya, terus salam, terus desek-desekan sikut-sikutan sampai uang gitu. Ya, sampai aku ya Allah, uang Indonesia nemen aja nih. Nang makam Nabi loh, sholawatan nyanyi-nyanyi, bengok-bengok. Astagfirullahaladzim, naudzubillah min dzalik ya. Ngaji, tapi sampai nangis. Nyanyi sampai nangis. Nyanyi sampai nangis gitu. Naudzubillah min dzalik ya. Nah, itu antum lihat sebelah kanan ada jendelanya Hafsah. Nah, kan berarti kan rumahnya Nabi, rumahnya Hafsah dengan Masjid Nabawi. Lah tinggal nyebrang. Ya apa enggak ya? Tinggal nyebrang. Berapa meter itu paling? Ya segini mungkin. Ya, lebih panjang dikit. Ya, segini lebih panjang dikit. Lah itu loh. Sama Nabi diantar habis ngasih makanan untuk itikaf itu, diantar pulang. Romantis Nabi. Kalau kita budal dewe gede sampean. Budal dewe. Sampai ngetril lah sisok kok. Masa mulai seberang omah ngejakno dinter harus diterno. Tapi Nabi enggak gitu. Makanya ya bener Nabi Muhammad SAW itu. Ana khairukum li ahli. Aku tuh sebaik-baik di antara kalian terhadap keluargaku gitu. Ya bener. Wong nyebrang omah diantar mulih gitu. Ya, makanya Masya Allah, orang tuh kalau ngikuti Nabi Muhammad SAW, rumah tangganya itu insya Allah akan tentram. Rumah tangganya akan tentram. Jadi itikaf ya, Bapak Ibu ya, di 10 malam hari terakhir. Ya nggak usah kita bahas keutamaan itikaf, hari-hari itikaf itu di pertemuan yang lain. Ya, karena kita bahas tentang totalitas dalam beribadah. Ya, 10 hari terakhir. Dan saya sepil sedikit, antum lihat fatwanya Ibnu Qayyim, antum lihat fatwanya ulama-ulama, hampir semua mayoritas ulama itu berpendapat bahwa malam yang kemungkinan paling besar, ya kemungkinannya itu ya, untuk terjadi malam Lailatul Qadar adalah malam 27.
Ya, ini saya spill sedikit ya. Ya, jadi kalau malam 27 yo, mbok ojo disia-siakan gitu ya. Bukan berarti saya ngajari sia-siakan malam yang lain, malam 27 antum fokus nggak gitu. Maksud kalau Anda disibukkan dengan banyak hal, karena banyak orang tetap sibuk. Wong aku takok koncoku yo kadang-kadang sik lembur kok. Ya, 10 malam hari terakhir sik lembur gitu. Paling enggak itu Anda jangan sia-siakan malam 27 itu. Kenapa? Karena pada malam Lailatul Qadar takdir itu ditulis loh 1 tahun ke depan. Pada malam Lailatul Qadar ya ibadah Anda bisa dilipat gandakan 1000 bulan. Anda sedekah di malam Lailatul Qadar seperti sedekah 1000 bulan. Wah, angel amben. Ya, Anda tilawah di malam Lailatul Qadar seperti tilawah 1000 bulan. Ya apa nandingi ibadah seperti itu nggak bisa. Qiyam di Lailatul Qadar, salat malam di Lailatul Qadar, salat malam 1000 bulan, luar biasa. Doa, nangis, istighfar, jangan ditinggalkan ya. Ya, mungkin itu ya. Jadi totalitas dalam beribadah, ya khususnya di bulan Ramadan itu ya tidak lain tidak bukan untuk diri kita sendiri, agar dada kita lapang, agar hidup kita tenang, tentram, ya kan? Ridho dengan apapun takdir yang Allah berikan, dan Allah penuhi hajat-hajat kita, dan juga tidak diancam oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, ya diancam orang kalau nggak totalitas kan tadi diancam. Diancam apa? Hidupnya ruwet, susah. Diancam apa? Hajatnya tidak dipenuhi. Dan diancam apa? Dimasukkan ke dalam neraka. Ya, apalagi di bulan Ramadan ini ya, diancam dimasukkan dalam neraka. Diancam apalagi tidak mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, mungkin itu ya tidak terasa ya waktu sudah 1 jam lebih kita bersama ya, dan sebentar lagi kita memasuki adzan maghrib ya. Apabila ada salah kata dan sebagainya itu dari saya pribadi, lebihnya dari taufik Allah Subhanahu Wa Taala. Aku lu qouli hada ya, semoga doa kita, puasa kita, amal soleh kita, dan semua yang kita upayakan ya selama Ramadan ini diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Amin ya rabbal alamin. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.